kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aprilia Riza dari STKIP PGRI Sidoarjo ingin menjelaskan tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tapi terlebih dahulu, saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana kabarnya? Bagaimana kalian menghadapi pandemi ini? Lalu apa yang kalian lakukan di rumah? Saya harap kalian tetap di rumah membantu pemerintah untuk membasmi pandemi ini, dan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa belajar di sekolah lagi. Tapi pada saat kalian di rumah, jangan lupa untuk belajar. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang. Pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik keseluruhan maupun hanya sebagian. Nah, ruang itu tidak termasuk, tidak hanya terkait dengan udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, akan tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang mencakup laut, sungai, lalu danau, dan di bawah permukaan bumi ada air tanah. Contohnya peristiwa banjir di Jakarta. Peristiwa banjir di Jakarta diakibatkan karena rusaknya hutan di Bogor, sehingga hujan yang turun di Bogor mengalir di sungai, dan sebagian kecil air yang turun di Bogor terserap oleh tanah, sehingga di Jakarta pun terkena imbasnya. Apalagi di Jakarta hanya sedikit orang yang membuang sampah pada tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi. Menurut kalian, interaksi itu apa sih? Interaksi adalah berbagai hubungan sosial yang berkaitan dengan hubungan individu antar individu, individu antar kelompok, dan kelompok antar kelompok. Jika tidak ada interaksi sosial yang terjadi, maka tidak bisa dikatakan bahwa dunia ini punya kehidupan. Nah, interaksi ini punya dua bentuk, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif dan disosiatif sangat berbeda, yaitu sebagai penjelasannya, interaksi asosiatif yaitu proses interaksi yang menuju terbentuknya integrasi sosial dan mendorong terbentuknya lembaga atau organisasi sosial. Contohnya itu proses masyarakat untuk menentukan ketua RT atau RW. Dan yang kedua, proses disosiatif itu adalah proses sosial yang mengarah pada konflik yang dapat merenggangkan solidaritas kelompok. Sebagai contoh yang sering terjadi, tawuran dua kelompok supporter sepak bola. Sekarang kita menuju ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian antar ruang. Pengertian antar ruang adalah cara untuk mengelola ruang-ruang yang berdasarkan dengan potensi dan masalahnya yang berkaitan dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Saya beri contoh 3. Yang pertama, interaksi ruang dalam bentuk perubahan iklim. Contohnya hujan di Indonesia yang disebabkan oleh angin muson barat yang terjadi di Samudra Pasifik. Yang kedua, yaitu adanya bencana banjir di kawasan A. Banyak orang-orang dari kawasan lain
mengumpulkan dana untuk membantu korban di kawasan tersebut. Dan yang terakhir yaitu penggunaan media komunikasi. Dengan adanya telepon, orang-orang bisa saling berinteraksi dengan orang lain meskipun secara tidak langsung, tidak bertatap muka. Sekarang tiba saatnya kita ke pembahasan yang terakhir. Saya akan membahas tentang pengertian saling bergantung. Ada 3 kondisi saling bergantung yang diperlukan agar terjadi interaksi sosial. Adapun 3 kondisi yang dimaksudkan itu seperti ada 3 macam ya, yaitu saling melengkapi, lalu kesempatan antara, dan yang terakhir kemudian transfer. Yang pertama yang saling melengkapi ya. Saling melengkapi itu antara wilayah atau satu ruang dengan ruang lainnya yang menghasilkan komoditas yang berbeda-beda, sehingga untuk memenuhi kebutuhan maka wilayah A melakukan interaksi sosial dengan wilayah B sehingga menghasilkan komoditas yang dibutuhkan. Yang kedua itu kesempatan antara. Kesempatan antara itu suatu ruang, lokasi, atau wilayah yang menawarkan kesempatan yang lebih baik sebagai alternatif dari tempat atau ruang asal atau ruang lain. Dan yang terakhir, kemudian transfer adalah suatu interaksi yang terjadi antara ruang satu dengan ruang lain karena didukung kemudahan dalam proses perpindahan barang serta biaya yang murah. Contoh kondisi saling bergantung. Yang pertama, penduduk suatu negara mengungsi ke negara atau bagian negara lain akibat perang. Yang kedua, banyak orang yang memilih pergi ke pasar modern yang berada di kota daripada ke pasar tradisional. Yang ketiga, minyak bumi dikirim dari suatu daerah penghasil minyak ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Yang keempat, banyak orang berpindah ke Jakarta untuk mencari lapangan pekerjaan akibat terbatasnya pekerjaan di suatu desa, kota, atau bagian negara tersebut. Dan contoh yang terakhir yaitu penduduk desa pergi ke kota untuk membeli barang produk industri, elektronik, dan lain-lain yang mungkin tidak bisa ditemukan di desa. Sekian video dari saya, dan saya berpesan dalam kondisi pandemi ini tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Apabila memang harus keluar untuk keperluan yang mendesak, diharapkan untuk memakai peralatan sesuai protokol dari pemerintah. Ayo sama-sama kita membantu pemerintah supaya pandemi ini cepat berlalu dan kalian bisa bertemu dengan teman-teman lagi di sekolah dan bisa belajar di sekolah bersama-sama. Dan meskipun kita di rumah aja, kita harus tetap berinteraksi atau bersilaturahmi dengan teman, dengan keluarga yang jauh dari rumah dengan menggunakan sosial media, contohnya seperti video call, supaya interaksi antar sesama tetap terjadi meskipun tidak harus bertatap muka. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.